وعلى المنبر من عيد أو بدار جامعة رحمكم الله يا قائما يا قائما يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الذي جعل الجنة للمتقين واشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقواه واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat, sidang Idul Fitri yang terhormat. Alhamdulillah, kita bersyukur dan bertakabur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan yang Maha Perkasa. Allah yang telah menjadikan hari ini menjadi hari kemenangan buat umat Islam di seluruh dunia, dari belahan bumi barat sampai belahan bumi timur, dari Masyriq sampai ke Maghrib. Pada hari ini merayakan hari kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri. Allah yang telah menjadikan hari ini hari yang bertabung dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Karenanya senantiasa kita terus bersyukur dan bertafakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sholawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan, kita haturkan, kita persembahkan kehadiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejak tadi malam selepas maghrib, lafaz-lafaz kebesaran, kalimat-kalimat thayyibah, takbir, tahmid dan tahlil berkumandang di angkasa raya. Suara itu saya terdengar jelas bersahut-sahutan. Kemudian ini menandakan tentang hari raya kemenangan buat umat Islam di seluruh dunia, dari masjid-masjid, dari musola-musola, dari tempat-tempat ibadah, dari pelosok-pelosok negeri, kampung, bahkan dari pelosok-pelosok kota. Ayat-ayat kebesaran, ayat-ayat keagungan berkumandang di jalan raya ini. Saudara hadirin, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat takbir begitu dahsyatnya, menyentuh kalbu kita, masuk ke dalam pori-pori tubuh kita, sampai ke dinding hati kita, bahkan sampai mengalir sampai ke urat tadi kita, sehingga tidak ada keperkasaan kecuali semuanya terkulai di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kalimat takbir yang dikumandangkan. Pada hari ini adalah hari kemenangan buat umat Islam di seluruh dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
pada pagi yang tenang dan damai ini kita hadir di rumah Allah, di masjid yang amat kita cintai. Kita pulang menghadap Allah, kita kembali kepada Allah. Mungkin sudah sekian lama kita tak kembali pulang, tidak ingat dengan Allah. Pada hari ini kita duduk bersimpuh malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang kepada Allah dengan wajah yang corek-corek, dengan wajah yang bergumul dosa. Kita malu di hadapan Allah. Allah yang setiap waktu selalu menantikan kehadiran kita. Kita diperintahkan untuk datang kepada Allah kapan waktu yang kita suka. Kita boleh datang di pagi hari, kita boleh datang menghadap Allah di siang hari, kita boleh datang menghadap Allah di malam hari. Karena Allah memang tidak pernah tidur dan selalu terjaga. Tangan Allah selalu terbuka. Allah membukakan dirinya di malam hari buat mereka para pendosa yang di siang hari datang kepada Allah. Allah membuka tangannya di siang hari buat orang-orang yang berdosa, seorang hamba yang melakukan kesalahan di malam hari. Dan Allah selalu membuka tangannya setiap waktu ini memeluk hambanya, mengumpulkan yang tak bertahan dan tak ingin dilepaskannya. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memerintahkan kepada kita untuk segera kepada keampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada keampunan Allah yang pintu surganya punya seluas langit dan bumi, yang Allah berikan untuk orang-orang yang bertakwa. Saudara hadirin, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini saat datang hari raya Idul Fitri ini, tentu saja kalau kita tahu ribuan bahkan jutaan malaikat sudah menyeru kita, ada di setiap gang-gang, ada di setiap ujung jalan. Mereka memanggil kita, segera kamu kepada ampunan Allah. Pada hari ini bagi umat Islam, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, pada hari ini diibaratkan seperti kita menjemput, mengambil hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah yang Allah siapkan pada hari ini. Pada waktu-waktu yang lalu kita telah melaksanakan puasa Ramadan, lalu malamnya kita hidupkan qiyamul lail dengan sholat tarawih, kemudian juga melaksanakan tahajud, sholat hajat dan berbagai sholat yang lain, termasuk kita bertadarus Al-Quran, bersedekah dan berbuat amal kebajikan yang lainnya. Pada hari ini kita menjemput hadiah yang telah Allah berikan kepada kita. Dan saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, setelah selesai kita melaksanakan sholat Idul Fitri yang kemudian kita lanjutkan dengan bersyafaat bersama-sama, kemudian para malaikat itu memanggil kita untuk kembali pulang, dan dia menyampaikan kepada kita, wahai sang hamba, hari ini dosa telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memberikan sebuah kabar gembira buat kita semuanya. Saudara hadirin, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin banyak saudara-saudara kita yang pada hari ini baru saja mendapatkan setitik hidayah. Ada nur ilahi yang masuk ke dalam pori-porinya, karena begitu dahsyatnya takbir, tahmid dan tahlil yang menggema sepanjang malam hari. Pada hari ini berupaya untuk berjumpa dengan Allah. Tidak terlambat mereka pada hari menjemput hidayah Allah. Mereka hari ini ingin mengatakan sejujurnya kepada Allah bahwasanya pada hari ini ia ada sebagai seorang pendosa yang ingin kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mungkin tidak berpuasa, ada yang sudah berupaya untuk sekuat tenaga berpuasa namun tidak selesai dan tidak berhasil. Ada bagi mereka yang sejak awal berusaha berniat ingin melaksanakan full sholat tarawih, tetapi pada akhirnya tidak mampu untuk menyelesaikannya. Ada yang berniat menghatamkan Al-Quran
Jangankan menghatamkan Al-Quran untuk menyentuhnya saja begitu berat. Juga banyak di antara kita yang ingin berupaya untuk memberikan sedekah yang begitu banyak. Jangankan yang banyak, yang sedikit pun juga belum mampu melakukannya. Saudara hadirin kaum muslimin, sidang Idul Fitri karena Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang pada saat ibadah bulan Ramadan kita melaksanakan, tentu saja akan ada dampak positif, akan ada pengaruh baik, akan kita lihat nanti di kehidupan kita mulai bulan Syawal sampai bulan-bulan yang akan datang. Kesuksesan itu bisa dilihat dari before and after-nya, sebelum dan sesudah, pra dan pasca. Apakah kita mendapatkan hikmah atau ribuan hikmah di bulan suci Ramadan, mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak? Ini akan terlihat di kehidupan kita di mulai bulan Syawal. Bagi mereka yang kehidupannya saat ini dan seakan-akan datang akan lebih baik, itulah tanda-tanda mereka yang memperoleh Lailatul Qadar. Kita diperintahkan untuk terus, karena ciri-ciri orang yang beriman atau orang yang bertakwa dalam Al-Imran ayat lanjutan 133-134, alladzina yunfiquna bisarra'i wa dharra, orang-orang yang gemar berinfak, orang-orang yang gemar bersedekah. Seperti kita saksikan pada hari ini, masjid kita ini membutuhkan sebuah perhatian kita. Sesuatu yang kita lakukan di bulan Ramadan dengan bersedekah takjil yang hanya sepotong kue, mungkin hanya Rp1.000, mungkin hanya Rp5.000, itu adalah bekal kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Orang yang bergemar infak bersedekah, ini termasuk salah satu perniagaan yang tidak pernah merugi. Siapa orang yang membangun masjid, maka dia akan bangunkan nanti rumahnya di surga. Oleh karena itu, ini adalah oleh-oleh buah manis dari ibadah puasa Ramadan yang kita kerjakan. Kemudian saudara hadirin sekalian, untuk mengetahui apakah kita akan memperoleh kebaikan di bulan suci Ramadan, yaitu orang-orang yang wal kadhimin al-ghaidh, orang-orang yang bisa menahan dirinya dari amarah. Bisa dilihat mungkin sebelum Ramadan mereka itu adalah orang-orang yang temperamental, orang-orang yang marah, orang-orang yang bengis, orang-orang yang egois, tetapi mendapatkan cahaya Ramadan dan kehidupan sekarang jauh lebih baik. Jadi orang yang halus, orang yang lembut, orang yang sangat baik. Ini adalah oleh-oleh buah manis dari Ramadan. Kemudian selanjutnya apa? Wal 'afina 'anil nas, memaafkan kepada manusia, kepada orang lain. Siapa manusia yang tidak pernah berdosa? Semuanya berdosa. Al-insan mahallul khata wal nisyan. Tapi saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, manusia yang baik bukan berarti manusia tidak pernah berdosa. Manusia yang baik bukan berarti manusia tidak pernah berbuat salah. Kesalahan itu adalah sangat-sangat manusiawi. Manusia yang baik adalah manusia yang setelah berbuat salah lalu diikutinya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari bertobat dan bersegera kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan oleh-oleh kebuahan Ramadan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita pribadi, kehidupan kita bermasyarakat, termasuk kehidupan kita dalam hal membangun rumah Allah yang masjid yang sangat mulia ini. Saudara hadirin, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini sejak tadi malam kita sudah ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat kita rindukan, bulan yang sangat kita dinantikan. Tadi malam ketika kita mendengarnya dalam satu hadis dikatakan, "Idza kana akhiru min lailatul Ramadan, baqatus samawati wal ardu wal malaikah." Di akhir bulan Ramadan, suatu keadaan yang sangat paradoksal sekali, satu bertolak belakang sekali. Pada tadi malam, sejak tadi malam sampai hari ini, kita merasa berbahagia, kita merasa bergembira, kita seolah merasakan kemenangan. Kita tidak tahu apakah itu termasuk finalis Ramadan atau winner Ramadan, atau kita termasuk orang-orang yang telah gugur sebenarnya. Tetapi
saudara hadirin sekalian, yang kedua maka samawati wal ardi wal malaikat. Malaikat atau langit dan bumi dan para malaikat ini mereka baka itu artinya menjerit. Seluruh alam raya ini, binatang-binatang yang ada di lautan, burung-burung yang ada di udara, hewan-hewan yang ada di bumi, semuanya menjerit, sedih. Kenapa? Musibah di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dikatakan kayak musibah? Zahada Ramadan, akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Oleh karena saudara hadirin sekalian, sedikit hidayah yang ada pada hari-hari kita, kita pertahankan. Pada hari di hari raya sangat berbahagia, di hari raya sangat penuh dengan kenikmatan ini. Mari kita rayakan pula tentu saja ingatan kita bagi mereka yang pada hari ini tidak bisa pulang kampung karena satu dan lain hal, tentu saja bisa berkomunikasi dengan cara yang lain. Dan bagi mereka yang hari ini masih punya orang tua dan bisa untuk menemuinya, jumpai mereka pada hari ini. Jumpai mereka pada hari demi Allah. Sangat durhaka mereka yang katakanlah tidak menghormati kedua orang tua. Pada hari ini hari yang sangat berbahagia, mohonkan maaf, basahi dan basuhi, baluri gelap telapak tangan orang tua kita dengan air mata penyesalan kita. Kita mohon ampunan mereka, mohon ridhonya mereka. Kita sudah berada pada titik ini karena mereka tidak akan hadir kita kalau tidak ada mereka. Orang tua kita, ayah dan ibu kita, mereka adalah orang-orang hebat. Mereka adalah orang-orang hebat. Kalau kita hebat bukan karena kita hebat, tapi karena kita memiliki orang-orang hebat. Di antara ayah dan ibu kita. Ibu kita tentu saja kita tahu, mereka telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari, membawa kemana saja mereka pergi. Setiap malam dalam kondisi yang sangat lemah dan bertambah. Dan pada saat kita dilahirkan, bayi kita yang merah dan ungu dia letakkan di samping kita, yang mengusap dan mulai menetapkan air mata kita saat anak kita bulan-bulan. Dan persoalan apapun kita mengadukannya kepada ibu kita. Luar biasa. Bahkan ibu kita rela dengan tidur 1 selimut karena kita saat itu selimut orang tua kita pakai untuk kita. Begitulah ibu. Begitu juga ayah kita. Mereka adalah orang-orang hebat. Mereka hanya bermodalkan dengkulnya saja, kakinya saja, tapi yang pakai untuk berlutut dan berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah putus kasih sayang dan cintanya. Temui dan jumpai mereka. Saudara hadirin kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini sedang mendapatkan setindik hidayah dari Allah. Kita sadar sesadar-sadarnya, kita insaf-insafnya. Kita bukanlah siapa-siapa. Di hadapan Allah kita sirna mendebut, sia-sia tidak ada yang perkasa, tidak ada yang hebat buat kita. Oleh karena itu bagi kita yang memiliki sifat yang temperamental, sifat-sifat yang egois, sifat-sifat yang suka mengadu domba, perilaku buruk, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terlambat. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang terbaik sepanjang kita lewat Ramadan. Dan tentu saja kita berharap kita akan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Namun saudara hadirin sekalian, tidak ada yang tahu andaikan ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa menjamin dan mengetahui apakah akan berjumpa dengan Ramadan yang akan datang atau tidak. Kita mohon kepada Allah semua rangkaian ibadah yang kita lakukan ini menjadi satu bekal menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah masukkan kita ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Sekian demikian semoga yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan juga kajian dan hikmah dan bermanfaat buat kita semua. Ja'alana Allah wa iyyakum min al-'aidin wal faizin wal maqbulin wa dakhalana wa iyyakum fi zumrati 'ibadis shalihin. Aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayna wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidq wal wafa. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين المهاجرين والأنصار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وجميع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتضرعنا وتنكسرنا يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، الحمد لله رب العالمين. الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر.